Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Di video ini kita akan membuktikan bahwa uh, terdapat relasi antara reaksi spontan dengan definisi dari entropi itu sendiri. Nah, di sini ketika misalnya kita memiliki perubahan entropi dari titik awal ke titik akhir reaksi yang menghasilkan suatu definisi yang besarnya panas yang diserap oleh uh, reaksi dibagi dengan temperatur yang diserap oleh reaksi dikurangi dengan panas yang diserap oleh reaksi tersebut per temperatur, sehingga besarnya kan sama dengan 0. Nah, jadi kita dapat lihat bahwa ketika kita memiliki sebuah uh, hubungan dari besarnya entropi dengan besarnya perubahan energi Gibbs, kita akan mendapatkan persamaan reaksi seperti yang tadi kita dapatkan di atas. Nah, misalnya di sini kita tinjau dari hukum kedua termodinamika, di mana berbunyi bahwa reaksi yang berjalan secara spontan adalah reaksi yang memiliki nilai entropi universe lebih besar daripada 0. Nah, itu artinya bahwa besarnya perubahan entropi sistem ditambah dengan besarnya perubahan entropi lingkungan harus lebih besar daripada 0. Dan kita tahu bahwa dari sumber-sumber seperti buku atau web, kita dapatkan bahwa besarnya perubahan entropi di lingkungan akan sama dengan besarnya panas yang terserap oleh lingkungan dibagi dengan temperatur dari lingkungan itu sendiri. Nah, ini merupakan hubungan dari entropi yang dituliskan oleh hukum kedua termodinamika atau yang didefinisikan oleh hukum kedua termodinamika. Nah, namun terdapat hal yang tidak pas tentang reaksi yang sesuai dengan hukum dari pelepasan Gibbs itu sendiri. Di sini disebutkan bahwa untuk persamaan dari delta SE sama dengan Q ups per T merupakan reaksi yang berjalan dalam keadaan reversibel. Sedangkan kita tahu bahwa reaksi yang berjalan secara spontan merupakan reaksi yang berjalan secara irreversibel, bukan reaksi yang berjalan secara irreversibel. Nah, kita tahu bahwa reaksi yang berjalan secara reversibel akan memiliki nilai sama dengan 0 untuk delta SE-nya, atau akan memiliki kesetimbangan untuk nilai SE-nya. Sehingga kita tahu bahwa jikalau kita ingin mengetahui nilai dari suatu reaksi, nilai entropi atau perubahan entropi dari lingkungan dalam suatu reaksi yang memiliki persamaan Q absorpsi per T bukanlah persamaan yang berjalan secara spontan, atau bukanlah reaksi yang berjalan irreversibel. Nah, sehingga di sini kita dapat tuliskan di sini bahwa perubahan entropi dari sistem ditambah dengan Q per T lingkungan harus lebih besar daripada 0 untuk dapat memiliki nilai yang reaksi yang berjalan secara spontan. Sehingga kita dapat tuliskan bahwa Q environment sama dengan negatif dari Q system. Artinya mengapa seperti ini? Karena besarnya kalor yang diberikan oleh lingkungan merupakan kalor yang diterima oleh lingkungan, sehingga kita dapat tuliskan bahwa besarnya entropi sistem dikurangi Q sistem per T akan lebih besar sama dengan 0. Atau ketika kita mengalihkan kedua sisi dengan T, kita kalikan sebagai T delta S sistem dikurangi QS lebih besar daripada 0. Lalu kita kalikan dua ruas dengan negatif, sehingga kita dapatkan QS min T kali delta S sistem akan lebih besar daripada 0. Lebih kecil maksud saya di sini. Lebih kecil daripada 0. Nah, kalau kita tahu bahwa jikalau ketika kita memberikan reaksi dalam keadaan tekanan konstan, sehingga kita tuliskan bahwa delta H
min T delta S sistem lebih kecil daripada 0. Nah, inilah yang membuktikan bahwa nilai negatif untuk pelepasan energi Gibbs adalah spontan. Nah, sehingga kita dapat lihat bahwa idenya adalah besarnya delta SE merupakan Q per T, bukan Q yang diserap oleh reaksi, namun reaksi atau kalor yang yang berada dalam lingkungan itu sendiri. Nah, sehingga kita tahu bahwa perubahan entropi dari sistem irreversibel akan berjalan dari titik awal ke titik akhir akan memiliki nilai yang sama, atau akan memiliki nilai yang sama pada sistem irreversibel. Nah, ini merupakan hal yang sebenarnya konsep mendasar tentang reaksi reversibel itu sendiri. Kita dapat melihat persamaan bahwa delta S irreversibel akan sama dengan QR per T1, di mana akan sama dengan besarnya panas yang diserap oleh reversibel. Reaksi reversibel dibagi dengan temperatur dalam sistem tersebut. Nah, ini merupakan hal yang sebenarnya cukup mudah dimengerti tentang pelepasan energi Gibbs, karena asal kita tahu bahwa prinsipnya pelepasan energi Gibbs dari mana, dari sistem ke lingkungan kah atau dari lingkungan ke sistem kah, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana kita dapat menuliskan reaksi yang kita inginkan itu sendiri. Seperti itu. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.